2015 dan telah mengalami 3 tahap uji coba. Per 1 Juli 2020, aplikasi TPA Modul RAS akan diimplementasikan untuk seluruh kantor pelayanan pajak di Indonesia. Pada hari ini saya akan menganalisa Electronic Government, karena ini adalah mata kuliah yang berkaitan dengan teknologi informasi pemerintahan. Tetapi kali ini saya akan menganalisis ataupun menganalisa di bagian Direktorat Perpajakan itu sendiri. Pastikan setiap ada pembaruan ataupun setiap ada elektronik itu sendiri, sebelum dari itu berangkatnya itu ataupun sumbernya itu karena ada permasalahan yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya teknologi informasi pemerintah itu sendiri. Permasalahan apa sih tetapi yang muncul di Direktorat Perpajakan itu sendiri? Sebelum instansi ini meluncurkan sebuah aplikasi yang namanya DJP ataupun Elektronik Pajak. Nah, pada dulu sebelumnya, nah ini yang terjadi di pribadi saya sendiri ya. Pada tahun 2018 saya mengajukan beberapa dokumen untuk NPWP karena dulu saya bekerja. Termasuk juga saya pernah melihat kakak saya yang dimana untuk NPWP-nya itu sendiri itu dikirim melalui paket. Tetapi sebelum itu yang terjadi pada saya ialah dimana beberapa dokumen yang harus saya kumpulkan untuk membuat surat NPWP itu sendiri. Ada fotokopi KTP, terus fotokopi pendapatan itu sendiri dan lain sebagainya. Itu yang dijadikan syarat utama. Nah, saya datang ke kantor pajak yang ada di Lotim, tapi sayangnya antriannya itu masih banyak sekali. Nah, setelah itu dibuatkan surat berapa menit, 30 menitan saya nunggu. Akhirnya NPWP saya jadi. Nah, tetapi sekarang pada tahun 2021 tanggal 3 November ini sampai dengan tanggal 20 November itu sudah diluncurkan aplikasi yang namanya DJP. Teman-teman bisa download di Play Store itu sendiri, tetapi untuk mengaktifisasinya itu harus ada nomor NPWP-nya itu sendiri dan beserta kata sandi beserta password teman-teman. Tapi jika teman-teman lupa passwordnya, teman-teman bisa mendaftar memakai email teman-teman sendiri. Nah, nanti itu misalkan kalau sudah jatuh tanggal tempohnya untuk bayar pajak, nanti teman-teman bisa kirim kodenya, itu ada electronic billing-nya itu sendiri untuk membayar. Tetapi sebelumnya itu dilakukan survei terlebih dahulu pada instansi DJP ini sendiri. Nah, yang informasi yang kita tahu juga yang menarik ini, yang garis benangnya menurut saya, kantor perpajakan ini yang mengalami reformasi di mana ada 5 pilar itu sendiri. Yang pertama, organisasi. Kenapa sih dilakukan reformasi di bidang organisasi itu sendiri? Kenapa kok bisa? Karena penajaman dan peningkatan fungsi, penataan dan penyempurnaan organisasi itu sendiri, misalkan dari segi strukturnya salah ataupun bagian teknis sistemnya, nah itu yang diperbaiki dan dilakukan penataan kembali gitu ataupun pembaruan. Terus sumber daya manusianya, pembentukan SDM-nya yang tangguh, akuntabel dan berintegritas. Nah, jika SDM yang ada di salah satu instansi pemerintah itu sendiri
tidak akuntabel. Nah, itu yang akan merusak sendi-sendi sendi-sendi instansi itu sendiri. Bahkan tidak luput kemungkinan akan terjadi KKN itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, teknologi informasi dan basis data. Penataan sistem informasi, teknologi, dan basis data yang andal mendukung proses bisnis DJP dan menghasilkan output yang akurat dan reliable. Terus proses bisnis, ada penyederhanaan proses bisnis untuk bekerja yang lebih efektif, efisien, akuntabel, berbasis teknologi informasi dan mencakup tugas DJP. Terus peraturan perundang-undangan, kebijakan perpajakan yang memperluas basis perpajakan, memberikan kepastian hukum, mengurangi biaya kepatuhan dan meningkatkan penerimaan pajak. Tapi sebelum itu untuk mendaftar NPWP itu sendiri bisa melalui email itu sendiri. Nah, nanti ada di website ini ada elektronik materai, tapi saya nggak tahu bentukan elektronik materainya itu seperti apa. Nah, jika teman-teman bekerja, teman-teman boleh mencoba mendaftar NPWP itu sendiri melalui emailnya. Terus selanjutnya, mengapa perlu dilakukannya? Ada cuk pending. Mengapa perlu diadakannya reformasi yang terkait 5 pilar itu sendiri? Nah, yang pertama itu tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Nah, memang benar sih, problem yang terjadi sekarang tuh tingkat kepatuhan untuk bayar pajak itu masih rendah ataupun taat pajak itu sendiri. Padahal faktanya itu ialah kalau kita sadar akan arti pentingnya taat membayar pajak itu, sekarang sudah saatnya untuk memahami dan menyadari kenapa. Karena pajak ini merupakan tulang punggung negara untuk dapat melaksanakan segala operasionalnya, baik operasional dari segi pendidikan, terus kesehatan, terus kesejahteraan masyarakat. Nah, itu dari pajak itu sendiri. Apalagi sekarang bencana yang terjadi di Indonesia ini ialah COVID-19. Jadi sudah sepatutnya kita untuk saling bergotong royong demi mengatasi kesulitan bersama. Nah, caranya itu bagaimana? Nah, caranya untuk kita bergotong royong itu atau menolong antar sama itu ialah dengan taat membayar pajak. Kita sudah separuh jalan untuk membantu negara dalam mencari jalan terbaik. Nah, terkait dengan yang pajak tadi itu sendiri, ya, berapa pendapatan negara pada APBN 2021? Karena pajak ini kan menjadi sendi yang utama nih untuk APBN negara, untuk APBN Indonesia. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pada periode Januari 2021 pada bulan September 2021 pendapatan negara sudah terrealisasi 1.354,8 triliun atau 77,7% dari target APBN 2021 yang sebesar 1,743,6 triliun. Artinya ialah 400 sekian triliun itu tidak jadi target untuk Ibu Sri Mulyani. Jadinya pada tahun 2021 belum target karena belum mencapai 400 triliun itu sendiri. Terus bayar pajak ini
penerimaan negara yang paling besar dengan begitu jumlah pajak yang diterima juga udah masuk ke dalam APBN. Jadi penerimaan negara yang paling besar itu ada di pajak. Jadi sudah seharusnya ada sepatutnya untuk kita melaporkan dan wajib bayar dan taat membayar pajak itu sendiri. Nah, dan problem yang sering terjadi juga selain lalai dalam membayar pajak itu ialah terkadang kita melaporkan untuk pajak perseorangan saja. Dari tema pajak itu sendiri, tetapi kita tidak melaporkan penghasilan kita yang lainnya. Nah, contohnya ada beberapa orang yang misalkan nih bekerja di kantoran. Nah, ia hanya melaporkan dalam pajak penghasilan itu dia hanya melaporkan penghasilannya yang hanya di kantor saja. Sedangkan faktanya selain bekerja sebagai karyawan kantor itu di samping pekerjaannya itu ataupun di sela-sela waktunya part time-nya itu dia misalkan membuka toko online shop yang pertama, terus yang kedua misalkan buka booth kopi yang franchise. Jadinya dia tidak melaporkan hasil-hasil usahanya yang sampingan ataupun yang lainnya itu sendiri. Nah, itu juga yang menjadi problem dari pajak itu sendiri. Terus yang terus tiga, yang kesalahan dari segi administrasi, apalagi ya administrasi yang masih memakai manual yang berupa kertas mengertas itu. Nah, jadinya kesalahan itu resikonya itu lebih tinggi daripada menggunakan teknologi. Sebenarnya kalau pendaftarannya ataupun membayar pajaknya sudah berbasis e-government, itu kesalahannya paling resikonya itu minimnya kecil lah daripada masih menggunakan manual. Terus yang keempat, lupa meminta bukti potong itu sendiri. Nah, ini yang sangat terjadi juga selain di pekerjaan sampingan. Nah, misalkan nih ada proyek, kadang klien lupa untuk memberikan bukti potong pajak atas fee. Nah, setelah invoice-nya cair, itu juga sering terjadi. Terus selanjutnya yang kedua itu target penerimaan pajak setiap tahun meningkat. Itu yang kedua. Namun sekarang itu perlu dipertanyakan target penerimaan pajak setiap tahunnya itu apakah menurun ataupun meningkat. Karena saya cek tadi di aplikasi DJP-nya itu, saya cek untuk penerimaan pajak pada tahun 2021-nya, cuman saya mungkin kendalanya belum login ya, makanya belum nggak bisa, data informasinya itu belum bisa keluar. Terus yang ketiga, jumlah SDM tidak sebanding dengan penambahan jumlah wajib pajak, kesulitan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Sedangkan kalau jumlah SDM itu tidak sebanding dengan penambahan jumlah wajib pajaknya, kok bisa? Apakah ada faktor lain yang mengakibatkannya ataupun apa? Terus yang keempat, perkembangan ekonomi digital dan kemajuan teknologi sangat pesat. Nah, kenapa ini terjadi? Karena mengutip report G20 China pada tahun 2016, ekonomi digital mengacu pada berbagai aktivitas ekonomi yang meliputi penggunaan informasi dan pengetahuan digital sebagai faktor kunci produksinya, jaringan informasi modern sebagai ruang aktivitas
yang penting dan efektivitas penggunaan informasi dan komunikasi teknologi sebagai penggerak penting terhadap pertumbuhan produktivitas dan optimalisasi struktural ekonomi. Dalam konteks ini, pengertian ekonomi digital sudah semakin luas ditanya dengan adanya jaringan informasi modern serta penggunaan ICT. Nah, jadinya apalagi di revolusi industri 4.0 ya. Cuma yang saya dengar sekarang Cina bukan lagi informasi industri 4.0, melainkan 5.0 atau apa. Dan kita Indonesia masih menerapkan industri 4.0, bahkan belum semuanya yang terperangkap di 4.0 itu sendiri, tapi sebagiannya, dan yang lainnya dan sisanya masih masih awam, termasuk investasi. Terus yang kelima, aturan yang mengantisipasi perkembangan transaksi perdagangan. Tapi nanti perkembangan ekonomi digital dan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini, kalau di China ya, kalau ada marketplace itu kan pasti ada data informasi dari usernya itu. Nah, nanti data usernya itu dikelola oleh pemerintah sebagai big data. Lalu untuk regulasinya itu, untuk regulasi peraturannya, banyak sekali reformasi yang terjadi di instansi perpajakan ini. Cuman di sini, di pajaknya ini sudah banyak informasi yang kita dapatkan ya, banyak banget. Bahkan kalau kita klik salah satu toolbar informasi ini, sudah banyak banget disampaikan informasinya. Bahkan ada yang PJAP itu sendiri jasa sejenis jasa penyedia aplikasi itu. Nah, ini ada informasi publiknya, ada informasi publik, anggaran dan realisasi keuangan, ada rencana kerja, raker dan anggaran. Terus ada DIPA-nya. DIPA itu daftar isi pelaksanaan anggaran dari pajak sendiri. Terus ada realisasi belanja, terus ada laporan DJP-nya, ada transparansi kerja Ditjen Pajak, ada saran dan rencana strategis kerja Ditjen Laporan dan DJP, realisasi pendapatan pajak. Pokoknya banyak banget yang informasi kita dapatkan. Cuman tadi yang saya misalkan itu yang tadi saya analisis itu cuman aplikasi DJP itu sendiri yang keluar tadi pada tanggal 3 sampai dengan 20 November ini. Pokoknya bulan ini kantor perpajakan meluncurkan sebuah aplikasi untuk memudahkan dalam sistem pembayaran e-filing. Dan hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf bila mana ada salah kata ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman ataupun Pak dosen. Saya mohon maaf dan sekaligus mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.